Selamat datang di Suara Malam. Malam ini kami akan membawa kalian masuk ke dalam kegelapan yang paling pekat. Ke dalam kisah nyata yang berakar dari mitos, tetapi dirasakan oleh begitu banyak orang. Kisah ini bukan hanya cerita, tapi peringatan. Jangan menertawakan apa yang tak kamu pahami. Karena jika kau tak percaya, maka kaulah yang akan jadi sasarannya. Selamat mendengarkan. Kolor hijau, teror dari balik pohon pisang. Namanya adalah Desa Wilis, sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Timur. Sejuk, asri, dan dikelilingi oleh hamparan sawah serta barisan pohon pisang di setiap halaman rumah penduduknya. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang hanya berani dibisikkan warga saat malam tiba. Sudah menjadi aturan tak tertulis bahwa tidak boleh ada perempuan keluar rumah setelah matahari terbenam, apalagi sendirian. Bahkan suara ayam jantan pun terasa menegangkan di malam hari, karena sejak 2 bulan terakhir 5 wanita muda hilang tanpa jejak. Bukan kecelakaan, bukan karena kabur, tetapi diculik. Begitu kata para tertua desa. Diculik oleh makhluk berwarna hijau, besar, dengan hanya mengenakan celana dalam lusuh. Orang-orang menyebutnya kolor hijau. Cerita ini berpusat pada Lia, seorang mahasiswi semester akhir yang baru saja pulang kampung karena libur panjang. Ia tinggal bersama ibunya yang menjanda setelah sang ayah meninggal 5 tahun lalu. Ia adalah tipikal anak kota yang skeptis terhadap tahayul kampung. Ibu, ini percaya saja sama mitos. Mana ada kolor bisa jalan sendiri dan nyulik orang. Lucu banget sih, ucapnya sambil tertawa kecil. Ibunya menggeleng. Kamu baru pulang 2 hari, belum tahu. Ini bukan cerita buat lucu-lucuan. Iya. Mbak Rina di ujung jalan itu baru saja hilang. Dan yang lihat terakhir, katanya ada bayang besar loncat pagar. Badannya hijau semua, dan dia cuma pakai kolor. Malam itu Lia tetap keluar rumah sebentar, hanya untuk menjemur handuk yang basah. Belakang rumahnya memang hanya semak dan pohon pisang. Tapi saat dia melangkah keluar, lampu belakang tiba-tiba berkedip-kedip. Dan entah kenapa, angin berhenti bertiup, malam terasa beku. Saat dia menggantung handuk dari ujung matanya, ia melihat sesuatu. 2 mata hijau menyala, mengintip dari balik pohon pisang besar. Terlalu besar untuk manusia. Ia mundur perlahan, jantungnya berdegup liar, hingga kakinya tersandung ember. Suara jatuh itu membuat sesuatu itu bergerak cepat dan mendesis. Lia lari masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan tidak tidur sampai pagi. Esoknya, kabar buruk datang. Mbak Rina ditemukan, atau lebih tepatnya pakaiannya ditemukan, robek dan tergeletak di semak belakang rumahnya. Di tanah basah ada jejak kaki raksasa dan bekas gesekan seperti tubuh yang diseret. Warga resah, suasana desa berubah muram. Di masjid, pengajian digelar hampir setiap malam, tapi teror tidak berhenti. Beberapa warga melapor melihat bayang besar melompat dari atap ke pohon pisang, atau mencium bau anyir seperti darah busuk yang muncul tiba-tiba. Polisi dipanggil. Mereka tidak menemukan bukti kuat. Beberapa bahkan menertawakan laporan warga. Namun semuanya berubah ketika seorang petugas polisi muda yang berjaga malam ditemukan tak sadarkan diri. Dengan bajunya compang-camping, matanya membelalak dan tubuh gemetar ketakutan. Ia hanya mampu berbisik. Dia bukan manusia, matanya hijau, dan dia tertawa. Cerita itu menyebar cepat. Orang-orang mulai mengaitkan semua kejadian dengan pesugihan.
Dulu ada seorang kakek tua yang dikenal misterius bernama Pak Karmin. Ia tinggal sendiri di rumah tua di ujung desa. Konon dulu ia sangat miskin, tapi dalam waktu singkat tiba-tiba kaya. Setelah itu, dia tidak pernah sholat lagi dan hanya keluar malam. Orang-orang mulai menuduh diam-diam, jangan-jangan dia yang pelihara kolor hijau. Dia yang masih penasaran memutuskan mengintai rumah Pak Karmin bersama adiknya yang masih SMA. Mereka menyelinap di balik semak-semak pukul 1 dini hari. Dari kejauhan mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Karmin berdiri di tengah perkarangan belakang, telanjang dada dengan lingkaran di tanah sekelilingnya. Di tengahnya ada sesajen, lalu muncul makhluk besar berwarna hijau di balik pohon pisang. Makhluk itu merangkak seperti hewan dan menjilati darah ayam di atas batu. Dia tak bisa menjerit, tapi adiknya kencing di celana. Mereka langsung lari. Esoknya mereka melapor kepada kepala desa. Namun saat rumah Pak Karmin digeledah, dia sudah hilang. Yang tertinggal hanya sebuah peti tua berisi kain hijau berlindir dan boneka jerami dengan rambut manusia. Malam-malam berikutnya, desa seperti dikunci oleh ketakutan. Semua pintu dikunci rapat sebelum maghrib. Bahkan suara gamelan pun tidak terdengar lagi. Tapi kolor hijau tak pernah pergi. Ia muncul di atap rumah, di sumur, bahkan di mimpinya Lia. Suatu malam, dia terbangun dengan kaki penuh lumpur dan bau busuk di bantalnya. Dia diseret di dalam mimpinya, tapi mimpinya itu meninggalkan bekas nyata. Keluarga Lia memanggil Mbah Dargo, seorang dukun tua yang pernah menolong desa dari teror babi ngepet. Mbah Dargo melakukan ritual pembersihan. Ia berkata, "Ini bukan hanya pesugihan, ini kontrak. Kalau tumbal tidak dipenuhi, dia akan liar dan mencari sendiri." Dan saat ini, malam itu, Mbah Dargo mempersiapkan jebakan spiritual, lingkaran garam, ayat suci, dan mantra-mantra kuno. Tepat pukul 2 malam tanah retak. Pohon pisang bergerak seperti tertiup badai. Bau anyir menguat begitu kuat. Lalu dari kegelapan muncullah kolor hijau. Tubuhnya besar, berlendir, dan mata menyala hijau. Ia merangkak cepat ke arah Lia, tetapi terhenti oleh lingkaran garam. Mbah Dargo membaca mantra terakhir. Tubuh kolor hijau terbakar, berteriak, dan meleleh menjadi lumpur hitam. Namun setelah itu, Mbah Dargo jatuh pingsan dan meninggal 3 hari kemudian. Dia dan keluarganya memutuskan pindah kota. Tapi sebelum mereka benar-benar pergi, malam terakhir mereka di desa, bau itu kembali. Dan di kamar Lia, di atas ranjangnya, ada lumpur berlendir hijau dan selembar celana kolor tua yang masih hangat. Kolor hijau bukan cuma cerita iseng. Ia adalah lambang keserakahan, perjanjian, dan tumbal. Jika kamu mendengar sesuatu merangkak di atapmu malam ini, atau jika tercium bau anyir busuk, jangan buka jendela, karena dia bisa saja sedang mencarimu. Selamat malam, dan sampai jumpa di suara malam berikutnya.